Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya
dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita mempelajari kitab Imamat pasal kedua mengenai korban sajian. Tuhan Yesus memberkati. Korban sajian adalah persembahan syukur kepada Tuhan. Mengingatkan bangsa itu bahwa makanan, minuman yang mereka peroleh itu berasal dari Tuhan. Itu berkat Tuhan. Ada 3 jenis korban sajian yang terdaftar, yaitu yang pertama tepung yang terbaik dengan minyak dan kemenyan. Yang kedua roti yang dibakar atau roti tipis yang tidak beragi dari tepung yang terbaik dan minyak. Selanjutnya roti yang dipanggang dari biji gandum dengan minyak dan kemenyan. Tidak boleh ada ragi. Sebab ragi melambangkan dosa. Harus ada minyak, karena minyak melambangkan hadirat Tuhan. Mengapa tidak boleh ada ragi? Sebab ragi adalah jamur yang mengandung bakteri, sehingga diambil sebagai lambang yang tepat untuk dosa. Ragi berkembang dalam adonan roti, diibaratkan dosa berkembang dalam kehidupan. Sedikit saja ragi akan mempengaruhi seluruh adonan. Sama seperti dosa yang sedikit dapat merusak seluruh hidup. Tuhan Yesus juga memperjelas perumpamaan ini di dalam Markus 8 ayat 15 dengan memperingatkan supaya tidak tercemar dengan ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Itu bicara mengenai dosa kemunafikan. Di ayat 13 diajarkan mengenai korban harus dibumbui dengan garam. Garam sebagai peringatan akan perjanjian antara bangsa pilihan Tuhan itu dengan Tuhan sendiri. Garam adalah lambang yang tepat tentang aktivitas Tuhan dalam kehidupan seseorang yang percaya. Jika garam itu meresap, maka garam itu akan membuat pembusukan berhenti, membantu penyembuhan, memelihara, mengawetkan. Tuhan bertindak aktif dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita hidup lepas daripada segala hal yang membusukkan, dosa dan kejahatan. Dan Tuhan ingin menyembuhkan, memulihkan kita dari segala kelemahan-kelemahan karakter kita. Di negeri Timur Tengah kuno, sebuah perjanjian selalu dimeteraikan dengan pemberian garam untuk menunjukkan bahwa perjanjian itu kuat dan bersifat permanen. Garam menunjukkan juga pada dampak perjanjian yang benar, yang mengubahkan perilaku. Di dalam Matius 5 ayat 13, orang-orang percaya dianalogikan sebagai garam dunia. Ingatlah, setiap orang percaya harus menjadi garam dunia, yaitu membuat, memelihara komunitas kita, memurnikan komunitas kita menjadi komunitas yang benar, komunitas yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan menjadi komunitas yang busuk, yang suka melakukan hal-hal berdosa. Ayat 14-15 mengenai bulir gandum baru yang dicampur dengan minyak dan dipanggang merupakan makanan khas bagi masyarakat kebanyakan. Jadi korban ini membuktikan bahwa makanan sehari-hari seseorang itu semuanya berasal dari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita mengakui bahwa Dialah sumber pemberi makanan, minuman, dan kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga kita harus
bersyukur. Firman Tuhan mengajar kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus ingat bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan, sehingga hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Amin.